Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perang yang segera terjadi. Paviliun Bintang Jatuh tidak diragukan lagi paling aman tahun ini karena hari ini adalah hari yang disebutkan di kartu tantangan yang berasal dari Aliansi Sungai yang Mendalam. Paviliun Bintang Jatuh masih tidak tahu mengapa Aliansi Sungai yang Mendalam akan meluncurkan kampanye besar, tetapi terlepas dari apa masalahnya, Paviliun Bintang Jatuh tidak akan mengungkapkan rasa takut di depan orang lain. Berita bahwa para ahli dari Aliansi Sungai Mendalam akan berkumpul di Paviliun Bintang Jatuh telah menyebar. Oleh karena itu, banyak orang bergegas ke Paviliun Bintang Jatuh selama beberapa hari ini. Semua orang mengerti bahwa konflik yang telah dialami selama 2 tahun ini telah menyebabkan Aliansi Sungai Mendalam dan Paviliun Bintang Jatuh benar-benar menjadi musuh. Dengan situasi tiba-tiba yang terjadi setelah kedua belah pihak menekan diri mereka sendiri untuk waktu yang lama, itu pasti akan menjadi pertunjukan yang sangat spektakuler. Banyak ahli tentu tidak ingin melewatkan situasi yang begitu menarik. Paviliun Bintang Jatuh tidak mengambil tindakan apapun untuk mengusir orang-orang yang berniat menonton pertunjukan setelah mendengar berita tersebut. Sebaliknya, itu telah memberi paviliun itu alasan untuk mengirim para ahli untuk mengawasi orang-orang. Siapapun yang bertindak tidak biasa akan diperlakukan seperti musuh dan dibunuh. Karena antisipasi banyak orang semakin besar, hari yang tertera di kartu tantangan perlahan tiba. Ada gunung yang sangat tinggi di mana aula utama Paviliun Bintang Jatuh berada. Lereng gunung sangat curam dan berbahaya. Sulit bagi orang biasa untuk mendakinya. Apalagi puncak gunung tersebut sepertinya telah dibelah dengan kapak. Area ini telah diubah menjadi persegi yang sangat luas dan mulus. Tempat ini adalah tempat Paviliun Bintang Jatuh menerima tamu. Pada saat ini, banyak orang berdiri di dalam alun-alun yang padat ini. Banyak aura kuat naik dan menyebar ke seluruh langit. Semua orang tahu bahwa Paviliun Bintang Jatuh telah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Selanjutnya, orang-orang di alun-alun menunggu para ahli dari Aliansi Sungai yang Mendalam tiba. Yao Lao berdiri dengan tangan di belakangnya di tengah alun-alun. Matanya tenang. Chai Lin, dokter peri kecil, King Lin dan beberapa tetua tamu dari Paviliun Bintang Jatuh berdiri di belakangnya. Barisan ini cukup untuk membangkitkan seruan dari beberapa pengamat di sekitarnya. Kami tidak berhasil memperoleh banyak informasi intelijen terkait dengan operasi Lembah Sungai Mendalam kali ini. Dikabarkan bahwa bahkan beberapa tetua di Aliansi Sungai yang Mendalam tidak tahu mengapa mereka menyerang kali ini. Chai Lin tiba-tiba berbicara saat dia melihat ke arah pintu masuk ke alam bintang. Iya. Yao Lao sedikit mengangguk. Mereka terlalu terdesak waktu. Memang agak sulit untuk mendapatkan informasi rahasia. Alam bintang sudah memasuki kondisi siaga tinggi. Beberapa murid yang lebih lemah telah dipindahkan dan sebagian besar sesepuh telah dipanggil kembali. Chai Lin dengan lembut melaporkan. Semuanya sudah disiapkan. Kami hanya menunggu Aliansi Sungai Mendalam datang. Yao Lao mengangguk lagi. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya mengeras. Dia melihat ke pintu masuk ke alam bintang dan dengan lemah berkata, mereka ada di sini. Hati semua orang yang hadir menegang setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Mata mereka berkumpul di pintu masuk alam bintang. Sebuah lubang besar perlahan robek di tempat itu. Segera, aura mengerikan secara brutal dibebankan ke dunia ini seperti binatang buas yang jahat. Tawa samar yang dipenuhi dengan hawa dingin bergema di alam bintang seperti guntur yang menggelinding. Yao Chen, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Setelah mendengar suara seperti guntur bergema di udara, orang bisa melihat sejumlah besar orang berkerumun melalui celah spasial.
Mereka segera berubah menjadi banyak sinar cahaya yang muncul di langit di atas alun-alun dalam beberapa kilatan. Sementara sekelompok besar orang ini bergegas ke alam bintang, Duki di dalam tubuh semua tetua paviliun bintang jatuh mulai diam-diam beredar. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian. Yao Lao perlahan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah pemimpin kelompok besar itu. Sosok manusia berjubah abu-abu tua berdiri di langit di tempat itu. Orang ini berambut abu-abu panjang, dan wajahnya tidak memiliki banyak kerutan. Jika bukan karena aura tua yang memenuhi mata birunya yang berkilauan, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai iblis tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Sekilas, orang berjubah abu-abu ini tampak sangat biasa. Bahkan aura di dalam tubuhnya seperti orang biasa. Seluruh pribadinya tampak sederhana, tetapi semua orang mengerti bahwa orang yang bisa berdiri di sana jelas bukan karakter yang sederhana. Setan tua Tianming, tidak terduga bahwa Anda masih hidup. Mata Yao Lao berhenti pada sosok berjubah abu-abu ini saat dia perlahan tertawa. Haha, bahkan seseorang sepertimu, yang hanya memiliki jiwa yang tersisa, dapat dihidupkan kembali. Bagaimana aku yang dulu bisa mati begitu mudah? Sosok manusia berjubah abu-abu itu tersenyum setelah mendengar jawaban ini. Suaranya tenang saat dia berbicara. Yao Lao mengangkat kelopak matanya. Dia mengabaikan iblis tua Tianming dan menyapu matanya pada kelompok besar di belakangnya. Jelas bahwa para ahli dari Aliansi Sungai yang Mendalam, semuanya telah datang. Setidaknya ada 100 orang yang hadir, dan sekitar setengah dari kelompok ini memiliki kekuatan Douzun. Barisan ini, bersama dengan iblis tua Ban Sheng Tianming, bisa digambarkan sebagai menakutkan. Barisan ini mungkin tampak luar biasa kuat, tetapi itu jelas tidak cukup jika seseorang ingin mengandalkan orang-orang ini untuk menghancurkan paviliun bintang jatuh. Setelah tahun-tahun pembangunan ini, jumlah ahli di paviliun bintang jatuh tidak kurang dari jumlah di Aliansi Sungai yang Mendalam. Selain itu, Yao Lao juga seorang elit Ban Sheng seperti iblis tua Tianming. Paviliun bintang jatuh dan Aliansi Sungai Mendalam mengalami kesulitan hidup berdampingan. Pada akhirnya, diriku yang dulu harus melangkah maju. Yao Lao, karena kami adalah kenalan di masa lalu, selama paviliun bintang jatuh Anda menarik diri 500 km dari wilayah Aliansi Sungai yang Mendalam dan berjanji untuk tidak memulai konflik apapun dengan Aliansi Sungai yang Mendalam di masa depan, River Alliance akan mundur hari ini. Suara samar iblis tua Tianming ditransmisikan melalui udara, menyebabkan ekspresi banyak paviliun bintang jatuh berubah. Kamu pasti sedang bermimpi. Cai Lin menjawab dengan suara sedingin es. Menarik 500 km? Bukankah itu berarti paviliun bintang jatuh akan menyusut setengahnya? Selain itu, mereka harus berjanji untuk tidak memiliki konflik dengan Aliansi Sungai yang Mendalam di masa depan? Bukankah itu berarti mereka harus tunduk kepada orang-orang ini? Bagaimana paviliun bintang jatuh terus bertahan di Central Plains jika mereka menyetujui persyaratan ini? Jelas sekali bahwa orang-orang ini memprovokasi kita. Dokter peri kecil mengerutkan alisnya saat dia berbicara. Aliansi Sungai yang Mendalam harus menyadari dengan jelas bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menyetujui persyaratan seperti itu. Mata Yao Lao dengan tenang menatap iblis tua Tianming. Sesaat kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya. Dia tidak mundur. Para ahli lain di sekitar pegunungan sekitarnya tidak berani menampilkan tindakan yang tidak biasa saat ini. Dari kelihatannya, Aliansi Sungai yang Mendalam jelas berniat untuk memulai perang dengan paviliun bintang jatuh. Yao Chen, apa yang kamu katakan? Apakah kamu sudah memutuskan? Setan tua Tianming memutar matanya saat dia bertanya setelah menunggu beberapa saat. Yao Lao tertawa setelah mendengar pertanyaan ini. Dia bertanya, apakah menurut Anda Aliansi Sungai yang Mendalam memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini, mengingat kekuatannya? Kalau begitu,
apakah maksud Anda tidak setuju? Setan tua Tianming menarik senyum dingin di wajahnya dan perlahan menuntut. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya pada saat bersamaan. Bang-bang! Banyak aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari pegunungan sekitarnya saat Yao Lao melambaikan tangannya. Gelombang demi gelombang pilar cahaya Douqi berceceran. Mereka terjalin sendiri di langit dan akhirnya mekar. Itu tampak seperti formasi besar yang mengelilingi kelompok iblis tua Tianming di langit. Orang-orang di pegunungan sekitarnya sedikit terkejut ketika mereka melihat perubahan mendadak yang tidak terduga ini. Tampaknya paviliun bintang jatuh ini telah dipersiapkan. Pertunjukan bagus hari ini akhirnya akan dimulai. Yao Chen, sepertinya kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu dihadapkan pada kenyataan yang suram. Setan tua Tianming menyaksikan tirai cahaya Douqi lebih rendah dari langit sekitarnya. Senyuman dingin perlahan muncul. Setelah itu, matanya tertuju pada Yao Lao saat dia berkata, mengingat kekuatan aliansi sungai mendalamku, memang sulit untuk menghancurkan paviliun bintang jatuhmu. Namun, menurut Anda apakah orang tua ini begitu bodoh menyerahkan diri saya ke tangan Anda tanpa keyakinan mutlak? Kelompok Yao Lao mengerutkan kening setelah mendengar pertanyaan ini. Dua tuan, tolong tunjukkan dirimu. Setan tua Tianming tertawa dengan cara yang aneh. Setelah itu, dia berteriak keras. Ci! Ruang di samping iblis tua Tianming tiba-tiba mulai bergoyang di depan mata semua orang setelah kata-katanya terdengar. Retakan spasial terbentuk dan dua kelompok aura mengerikan yang gelap dengan cepat terbang keluar dari celah ini di angkasa seperti air banjir. Ekspresi Yao Lao perlahan tenggelam saat dia merasakan dua aura yang familiar ini. Matanya menatap tajam ke celah di angkasa saat dia meludah dengan suara suram, Hall of Souls. Kalian benar-benar telah campur tangan. Ceka-ceka, Yao Chen, aku sudah bilang sebelumnya bahwa paviliun bintang jatuh cepat atau lambat akan berubah menjadi reruntuhan. Namun, Anda juga harus senang bahwa ini telah ditunda selama 2 tahun. Kabut hitam yang berputar keluar dari celah di angkasa dan dua sosok perlahan muncul di depan banyak pasang mata. Di saat yang sama, tawa yang kelam dan dingin juga terdengar. Guyu! Ekspresi padat melintas di mata Yao Lao setelah mendengar tawa aneh ini. Kabut hitam bergejolak di langit sebelum perlahan-lahan menyebar. Dua sosok muncul di depan mata semua orang. Yang pertama adalah lelaki tua seperti kerangka yang secara mengejutkan adalah Tianzun kedua dari Hall of Souls, Guyu, yang mereka temui di wilayah tanah air kuno. Sosok lain berdiri di belakangnya. Meskipun aura orang ini tidak sekuat, orang ini juga memiliki kekuatan Ban Sheng, tetapi itu adalah tingkat awal Ban Sheng. 2 Ban Sheng. Jika satu termasuk iblis tua Tianming, total ada 3 dari mereka. Barisan ini segera menyebabkan banyak orang dengan lembut menghirup udara dingin. Wajah beberapa sesepuh dari paviliun bintang jatuh mulai memucat. Yao Chen, apakah Anda perlu mempertimbangkan kembali kondisi yang saya tawarkan sebelumnya? Senyum aneh muncul di wajah iblis tua Tianming saat dia bertanya dengan cara yang menyeramkan. Ekspresi Yao Lao muram. Dia perlahan mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya. Yao Lao, tidak ada gunanya mengaku kalah. Mengingat metode Hall of Souls dan aliansi sungai yang mendalam, mustahil bagi mereka untuk terus membiarkan kita bertahan hidup. Wajah Cailin sedingin es. Kilatan dingin berkedip di dalam matanya yang cantik. Sekarang, kita tidak punya pilihan lain selain melawan mereka sampai mati. Para ahli paviliun bintang jatuh di sekitarnya memandang Yao Lao dan menunggu keputusannya. Yao Lao menghembuskan napas dengan lembut. Sesaat kemudian, dia mengangguk. Dia juga mengerti alasan ini. Karena ini masalahnya, ayo, bertarung dengan mereka. Ekspresi ganas muncul di wajah Yao Lao setelah dia mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Silakan pergi ke
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.